السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام مقدشاد وثر بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. فإن كنت ممن يكتسب بصنعة أو حرفة فعليك بالنصح فيها للمسلمين وبالإحسان والإتقان لصنعة وحرفة حسب الإمكان. وفي الحديث: إن الله يحب المؤمن المقترف، وإياك والكذب والغش وكثرة الإخلاف بالوعد ومن غد بعد غد. واحذر من الحذر من التساهل في ترك إتقان الحرفة في معاملة من لا يعرفها كما ينبغي، وتساهل في حقه وتغر لقلة معرفته. Dan jika engkau termasuk orang yang bekerja bisunatin dengan kerajinan atau jasa, seperti penjahit, seperti tukang kuli, seperti desainer dan sebagainya, yang mana dia bekerjanya karena punya keahlian, punya skill. Jadi isinya menjual jasa. Maka harus bagi engkau untuk bersifat nasihat untuk muslimin. Artinya cari yang terbaik, jangan memanfaatkan tapi memberi manfaat. Jangan memanfaatkan tapi hendaknya engkau memberi manfaat, karena itu yang dia beli dari engkau. Yang dia beli dari engkau adalah manfaat yang engkau punya, karena Anda punya keahlian. Maka dalam hal ini berilah yang terbaik dan jangan memanfaatkan. Contoh seumpama di dalam pekerjaan menjahit seandainya, maka di sini dia harus benar-benar sesuai dengan keahliannya. Jangan dia anggap menyatakan ini kain nggak bagus, padahal kain bagus. Orang yang membawa kain ini, bagaimana ini kalau pakai kain saya ini? Dia ngerti ini bagus, cuman khawatir nanti produk dia kalah dengan kain yang dibawa ini. Dia bilang ini nggak cocok, cocoknya kain yang lain. Nah, ini termasuk orang yang nggak nasihat. Artinya dia tidak bijak dalam kerjanya. Ini contohnya tukang sebenarnya. Nah, tukang harus punya sifat nasihat. Artinya dia memberi manfaat yang terbaik untuk orang lain, bukan memanfaatkan. Artinya dia harus tahu, kalau sampean ingin rumahnya adem seandainya itu batu bata lebih dingin daripada batu contoh bata ringan. Nah, kalau untuk istilahnya cepat pekerjaannya, maka bata ringan lebih bagus daripada batu bata. Kalau untuk harga sama aja. Kalau lantai yang apa maunya? Untuk dingin, lantai ini. Jelaskan. Jangan istilahnya Anda menutupi kebaikan untuk orang yang nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa-apa. Semua orang pasti pengen yang terbaik. Ketika orang itu pengen bangun ini, pengen bikin baju ini, pengen ini, pasti dia pengen yang terbaik. Maka jelaskan.
Jangan Anda nutupin. Jika seorang itu nutupin, maka dia sudah meninggalkan al-ihsan. Dia meninggalkan berbuat baik pada sesama. Dan hanya ngambil keuntungan semata. Ya salah sendiri, dia nggak ngerti, nggak boleh. Contoh jadi apa contohnya? Tukang servis. Servis apakah motor kah? Kulkas kah? Kalau seandainya ini nggak perlu diganti, jangan bilang ini perlu ganti. Jangan, perbaiki. Ini masih bisa, masih bagus ini. Ya. Apa yang parah, Masya Allah. Karena kalau motor nginep di bengkel itu order deal yang asli diganti dengan yang kami tanpa pengetahuan yang punya motor. Ini haram, pencurian. Ini pencurian, bukan lagi penipuan, ini pencurian. Ya, kadang nggak ngerti. HP, servis HP. Ini kadang-kadang yang nakal-nakal ini, kalau sudah HP itu nginep, ada aja yang diganti, ada yang dirubah. Yang punya HP nggak paham, karena dia ingin kebaikan untuk HP-nya. Dan dia mempercayakan kepada Anda, ini kayaknya orang ngerti ini. Orang ngerti, tahu-tahu yang dianggap ngerti, malah dia yang menipu. Ini dosa besar. Hati-hati, ini kerjanya seperti ini tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan uang yang dia dapat haram. Karena orang percaya pada dia, percaya ini orang baik. Karena dia skillnya ada. Cuman Anda memperalat orang yang jahil. Jahil diperalat. Dan ini bukan cuma urusan skill, hal-hal yang urusan dunia. Kadang-kadang urusan agama nyampe ke situ kalau orang itu gak aman. Ya. Ini dianggap aman Ustaz. Cuman Ustaz itu macam-macam ya, sama seperti kayak dokter. Gak semua Ustaz itu ahli semua bidang. Karena itulah ada Ustaz ahli fikih, ada Ustaz ahli tajwid, ada Ustaz ini ahli sejarah, ada Ustaz ahli tafsir. Masing-masing beda. Sehingga dalam kayak dokter lah, ada spesialis gigi, spesialis jantung. Ya. Ada dokter umum, semua bisa, cuma dikit-dikit, nggak mendalam. Dokter umum itu siapapun yang periksa dia obati, cuma nggak sampai spesifik. Kalau mau lebih spesifik, ngerti ini penyakit kulit model apa, datang ke dokter kulit, jangan ke umum. Kalau umum ya cuma sekedar. Sama dalam hal ini, ada orang mungkin dipanggil Ustaz, mungkin dia ahli baca Quran. Nah, kalau ditanya urusan fikih, jangan jawab kalau udah ngerti. Jangan jawab kalau udah ngerti. Kalau udah ngerti, bilang maaf saya nggak tahu. Saya bukan keahlian di situ. Ada ahli fikih datang ke seorang tanya urusan tajwid yang dia mungkin nggak tahu, yang menjelimet. Kalau mungkin cukup contoh hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum mat ini mat apa, insya Allah semua paham. Tapi kalau urusan ini ismam, apa ini ikhtilas, apa ini yang gorib-gorib model apa imalah dan sebagainya, dia nggak ngerti, jangan sok tahu. Walaupun dia ahli fikih, ini bukan ranahnya. Oh, sampai urusan tajwid, tanya yang ahli tajwid, Ustaz Fulan. Saya kurang ngerti ini. Ini bijaksana. Ini bijaksana. Tapi kalau kalau ke situ nanti nggak tanya saya lagi, diembar semua. Ya, akhirnya model ngasih hukumnya kayaknya. Jadi apa ini hukumnya Ustaz? Jadi dia nggak ngerti fikihnya. Oh, kayaknya sih nggak apa-apa kayaknya. Menurut saya sih, nah ini bahaya. Dari sinilah rusaknya hukum karena orang yang nggak ngerti sok ngerti. Sama dalam hal urusan duniawi, bukan ranahnya, jangan bilang saya bisa, jangan. Kalau bukan ranah Anda, serahkan kepada yang ahli. Dan Nabi SAW itu sudah bersabda dalam suatu hadis, ketika ditanya tentang kiamat, apa kata Nabi? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris saah.
Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja kiamatnya. Artinya hancurnya. Kalau bukan ahlinya, tunggu aja hancurnya. Urusan motor serahkan kepada penjahit, tunggu aja hancurnya itu motor. Bukan ahlinya. Kadang-kadang kita memberi suatu tugas bukan kepada yang ahli. Dia sekolah di mana, jurusan apa, dikasih bagian ini, rusak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan Nabi. Nabi sudah bilang, kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu aja kiamatnya. Artinya rusak. Dan itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Nah, dan ini yang seperti ini gak baik. Ya, karena itulah jika seseorang itu dia dipercaya oleh orang lain, dipekerjakan, dibayar untuk suatu keahlian yang dia memang keahliannya, hendaknya dia berbuat ihsan. Apa itu? Berusaha memberi manfaat, bukan memanfaatkan orang yang gak ngerti. Jangan memanfaatkan orang yang gak paham. Karena itulah disebutkan kata beliau, wa iyyaka wal kadhib wal ghish. Hati-hati dengan bohong, jangan bohong. Artinya ini bagus dibilang gak bagus, ini gak bagus dibilang bagus, hati-hati. Karena ada amanah di situ. Wal ghish, penipuan. Apa penipuan itu? Nutupin aib. Ya, ini barangnya ada cacatnya. Ini barang bagus kok, dan dia ngerti. Biasanya orang kalau jual beli motor, mobil second, ya itu biasanya dia kalau mau beli itu bawa orang bengkel. Kenapa? Karena yang punya mobil yang jual jarang ngasih tahu kekurangan mobilnya. Sehingga dia bawa orang bengkel untuk ngetes, coba dicek mesinnya ke apanya kan, ada gak cacatnya. Loh, kenapa harus bawa orang bengkel? Toh yang jual kan lebih ngerti karena dia punya mobil. Karena sebagian yang jual mobil kalau ditunjukkan aibnya, harganya turun dan dia anggap itu kerugian, padahal kewajiban dia menjelaskan. Wajiban dia, karena dia yang punya mobil, dia pasti ngerti cacatnya. Kasih tahu, ini Pak, mesinnya pernah kebanjiran. Kasih tahu. Oh, berarti yang nggak cocok kalau 200 juta Pak, turun ya enggak apa-apa, sampean mau turun berapa. Harus dijelaskan. Jangan ditutupin. Tutupin maka harganya itu ada haramnya. Saya nggak bilang semua haram, tapi ada haramnya dari uang yang biadab. Kenapa? Ada penipuan. Jadi banyak terjadi Pak. Ngambil untung tanpa ngerti syariat. Dia nganggap dirinya, saya jual beli kok, saya halal. Iya, tapi sesuai syariat gak jual beli Anda. Ingat bahwasanya di dalam Al-Quran ada surat khusus menjelaskan tentang bahayanya pengurangan dalam jual beli. Wailul lil mutaffifin. Celaka untuk orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kenapa kok sampai ada surat khusus? Karena ada kalanya orang nganggap dia sudah kerja pasti hasilnya halal. Tidak mesti. Kerjanya kayak apa? Sesuai aturan syariat apa? Enggak. Karena itulah fikih itu. Seluruh kitab fikih, ilmu fikih dari A sampai Z itu dibagi 4. Seperempat yang pertama urusan ibadah, yaitu mulai masalah air, wudhu, sholat sampai haji. Itu seperempat pertama. Jadi kalau sampean belajar fikih sampai haji itu harus seperempat, belum semuanya. Itu pun kalau hafal. Yang kedua apa? Muamalah. Dari jual beli, utang piutang, masalah riba, masalah pinjam meminjam, masalah wakaf, masalah waris, itu seperempat kedua. Seperempat ketiga masalah pernikahan, mulai melamar, hukum pernikahan, hukum wali, hukum saksi, kemudian masalah mahar, masalah cerai, masalah iddah, masalah nafkah anak istri, hak istri apa, hak suami apa,
itu bab ketiga, seperempat ketiga. Banyak orang nikah tapi nggak pernah belajar bab nikah, akhirnya sering ribut karena nggak ngerti fikihnya. Dan yang keempat, al-jinayah, fikih hukum idadah dan perdata. Apa itu? Masalah pembunuhan, pencurian, minum khamr, judi, gak sholat, itu semua ada di bab jinayah, hukum idadah dan perdata, seperempat terakhir. Sehingga kalau orang ngerti fikih, itu dia akan paham semua urusan agama. Ya, dan masalah fikih itu bukan cuma urusan di masjid, di kantor dibahas, di pabrik dibahas, di kebun dibahas, semuanya bahas. Dan itulah kalau orang kurang belajar agama, pasti hidupnya terkatung-katung, bingung dia ngambil langkah bingung, karena dia nggak ada ilmunya. Ya, dari sini penting fikih masalah muamalah itu ada. Kalau mau selamat di dalam kita bekerja, hasilnya halal, harus belajar fikih muamalah. Ya. Kemudian wa kasratil ikhlaf bil wa'd, dan hati-hati jangan sering melanggar janji. Wa min ghadin ba'da ghadi, misalnya nih. Pak tukang kapan selesainya? Oh, besok selesai. Gampang aja, tahu tuh sebulan belum beres. Ya, ke tukang jahit, Pak ini kapan selesainya? Oh, seminggu bisa Pak. Seminggu ke situ, maaf Pak, masih banyak tanggungan. Minggu depan aja. Ke situ minggu depan, belum sampai setahun belum beres. Ya seperti ini bikin cacat. Ya ini penyakitnya orang yang menjual jasa keahlian di situ. Mau diambil, dibatalkan sudah setengah kerja, mau dilanjutkan terkatung-katung. Nah ini termasuk hal yang haram ya. Kalau memang ada janji nggak bisa cepat, bilang sebulan, saya bisa bagi sebulan, kelamaan ya sudah, maaf nggak di sini, cari yang lain. Nggak apa-apa. Daripada Anda bilang seminggu selesai, tahu-tahu 2 bulan belum beres, apa nggak sakit hati? Ini termasuk apa? Kalau bahasa kasar itu pengkhianatan di dalam kepercayaan. Ya, dan ini subhanallah banyak seperti itu. Ya. Wahdar kulul hadar minat tasahul fi tanqidul hirfah. Hati-hati di dalam Anda menyepelekan dalam ketelitian kerja. Contoh bikin rumah, wis yang penting jadi. Akhirnya nata ininya miring, semennya yang harusnya sekian dikurangin sekian, hati-hati. Ini dikira yang penting kan beres, sudah. Orang lihat kualitas. Anda bilangnya butuh sekian, ini hitung-hitungannya sekian ratus juta, oke dikeluarkan. Tahu-tahu yang dipakai cuma 50 juta, sisanya wallahu alam masuk mana. Yang harusnya ini rumah bisa awet 20 tahun, 3 tahun sudah retak semua. Ini hati-hati, jangan kira itu halal duitnya. Jangan kira itu halal, haram duitnya, Pak. Karena melanggar syariat. Al-Quran sudah ngatur, syariat sudah ngatur. Mungkin kita yang terlambat ngerti. Oh, baru ngerti Ustaz, kenapa nggak belajar dari dulu? Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan nggak boleh seseorang pun mengerjakan suatu pekerjaan kecuali dia ngerti hukum Allah dalam pekerjaan itu. Dia sebagai apa? Oh, sebagai pegawai, pelajari hukum Allah dalam pegawaian. Jangan sampai Anda melanggar aturan Allah di situ. Semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Ya, wa fi muamalati man la ya'rifu kama yanbaghi. Hati-hati. Ini yang sering ya, orang yang enggak ngerti dibodohin sama yang ngerti. Orang yang enggak ngerti dibodohin sama yang ngerti. Oh, enggak apa-apa, ini bagus, awet-awet, tahu-tahu hancur. Tapi subhanallah, rata-rata yang seperti itu dipakai terus. Kenapa dipakai terus susah? Karena kalau hasilnya kuat, orang nggak pakai lagi, kuat sudah.
Saya pernah tahu membaca suatu makalah, ada pabrik dia menciptakan lampu yang seumur hidup, lampu gratis seumur hidup. Subhanallah laris, tapi 2 tahun bangkrut itu. Kenapa? Gak ada yang pesen lagi. Karena gak ada yang mau ganti seumur hidup. Gara-gara dia bikin lampu gratis seumur hidup, 2 tahun tutup pabriknya. Karena gak ada yang beli lagi, sudah cukup. Akhirnya apa? Bikin lagi produk yang di bawah itu 5 tahun garansi. Subhanallah, lanjut dia. Artinya apa? Setiap orang itu ngerti ada cara baik itu. Tapi kalau baik bangkrut. Jalan nih. Ini jalan kalau awet 10 tahun gak kepake lagi itu borong. Tapi kalau setiap tahun hancur kepake terus ya. Nah ini otak-otak berbahaya Pak. Tapi subhanallah yang seperti kok kepake terus herannya. Harusnya siapa yang kualitas baik ini yang dipakai. Sehingga setiap pemborong pengen yang terbaik apa yang dia punya. Bukan malah tiap hancur pakai. Kalau bagus Ustaz, gak kepake lagi tenaga kita. Nah ini repot ya. Ya Allah. Nah, ini seperti ini kayak apa? Sehingga dia akhirnya meremehkan di dalam hak orang. Ya sudah apa-apa. Kalau bagus nanti gak kepake lagi. Ya, saya sengaja saya kurangin semuanya biar habis ini kepake lagi, ya kan? Nah ini hati-hati, ini penipu. Ya tidak halal dia punya duit, pasti nggak berkah. Dalam sebuah hadis bukan warada wailul litajir min la wallah wa bala wallah. Celaka kata Nabi untuk pedagang yang sering ngomong, "Unda, gak ada rugi demi Allah, gak ada untung saya demi Allah gak ada untung." Seringnya demi Allah terus, Allah padahal ada untung. Ini paling gampang nih. Ya apa Pak? Ini barang bagus. Iya, betul barang bagus. Demi Allah bagus. Celaka kata Nabi. Wa wailul lil muhtarif min ghadin ba'da ghadin. Dan untuk penjual jasa celaka, untuk pekerja yang sering bilang besok ya, di situ besok lagi ya, besok terus, nggak tahu sampai kapan. Kapan Pak? Besok insya Allah besok, besok terus. Tapi nggak dikerjakan. Ini celaka kata Nabi. Ya hati-hati, yang seperti ini ada ancamannya. Jika kalau kita tidak ikut syariat, itu pasti dalam keadaan siap. Tapi sebalikannya, Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki atau perempuan, ya, dalam keadaan dia beriman, maka kami pasti akan memberi dia kehidupan yang bahagia, yang nyaman. Apa itu amal soleh? Bukan cuma sholat 5 waktu, bukan cuma sering puasa sunnah. Anda kerja sesuai syariat itu amal soleh. Anda tidak nipu ketika kerja itu amal soleh. Ketika Anda tepat waktu dalam masuk, tepat waktu ketika pulang itu amal soleh. Ketika Anda menjelaskan aib barang Anda itu amal soleh. Amal soleh itu bukan urusan sholat. Berapa banyak ahli masjid tapi masih korupsi? Apakah diterima sholatnya? Tidak. Berapa banyak orang yang senang berzikir, tasbihan nggak pernah berhenti, tapi masih riba? Maka celaka dia. Mending dia nggak usah banyak zikir, tapi jauhi yang haram. Cukup kerjakan yang wajib aja, tapi jauhi yang haram. Selamat dia. Selamat. Ada seseorang datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, betapa banyak syariat Islam ini. Seandainya saya ini cuma sholat 5 waktu aja, nggak nambah, apakah saya masuk surga?" Iya kata Nabi. Kalau saya puasa cuma Ramadan aja, saya nggak mau puasa yang lain, apakah saya masuk surga? Iya kata Nabi. Ya sudah, aku nggak akan menambah lagi, langsung pulang dia.
Apa kata Nabi? Aflah in sodaq. Kalau dia jujur, dia beruntung di akhirat. Kalau dia jujur dengan ucapannya, beruntung di akhirat. Artinya apa? Gak ada dosa. Yang penting kerjakan yang wajib aja. Asal gak ada dosa, beruntung dia di akhirat. Cuman kita kadang-kadang sering ketipu. Ngamal sunnah banyak, yang haram ditebas terus. Dia anggap dengan ngamal sunnah dosa-dosanya rontok, padahal lanjut terus dia. Sulit, karena amal sunnah itu berpahala kalau diterima. Sementara dosa, walaupun Anda nggak ikhlas tetap ketulis. Dosa itu walaupun Anda nggak ikhlas tetap ketulis. Dan itu pasti. Harusnya kalau kita mau bijaksana, kita harus ngitung dosa karena itu pasti. Pasti ada. Kalau pahala belum pasti, dia perlu ikhlas, perlu sesuai syariat. Kalau sholatnya nggak sesuai syariat, nggak ada pahala. Kalau pahala nih, tapi kita subhanallah lebih senang hitung pahala daripada hitung dosa. Padahal dosa itu pasti, pahala belum tentu. Disebutkan dalam suatu hadis, orang menggibah sekali, gibah sekali, ngomongin orang, itu 70 sholat yang diterima itu habis gugur. 70 sholat, artinya sholat dia selama berapa itu? 14 hari kan, setengah bulan habis gara-gara dia gibah. Yang diterima dia capek-capek dia sholat khusyuk, ikhlas, dia 70 yang diterima habis gara-gara satu gibah. Ya apa kalau gibahnya 70 kali per hari. Sementara sholat dia yang diterima pun jarang. Kayak apa? Yang ada numpuk dosa dia. Kayak itulah yang orang paling rugi itu, ya, yang dia mengira dia banyak pahala, tapi di akhirat banyak dosa. Bil aksarina amala. Apakah kalian mau tahu dengan orang yang paling rugi amalnya? Alladzina yadhunnuna, yang dia mengira, ya, apa kitanya itu? Wa hum yasnasuna, dia mengira diri itu berbuat baik, banyak kebaikannya. Padahal di akhirat kosong melompong. Yang ada malah dosa yang berjubah, dosa yang menimbun. Ya, nah ini hati-hati. Fa in kunta mimman yaktasib bi tijarah wal bai' wasyira fa 'alaika fi jami'i muamalatik bistidabil muamalah fasidah wal buyu'il muharramah wal makruhah wa ta'allam dzalik wa tafaqqah fi la budda laka min dzalik wa la rukhsah laka fi tarki. Dan jika engkau termasuk orang yang bekerja dengan berdagang, dengan jual beli, maka wajib bagi engkau di setiap seluruh transaksimu untuk menjauhi transaksi-transaksi yang rusak, yang dilarang, dan jual beli yang haram atau yang makruh. Dan belajarlah hal itu. Itu ada semua di fikih. Di antaranya itu ada bai'ul hasan. Dulu itu ada bai'ul hasan. Bai'ul hasan itu jual kerikil, Pak. Orang membuka kerikil nih, banyak kerikil. Terus di sini ada nomor-nomor 1, 2, 3 model kompak gitu. Isinya macam-macam. Ada isinya itu mungkin makanan, ada barang yang harganya itu nggak ada harga. Jadi kalau saya mau beli kerikil, berapa per kerikilnya satu? 1000-an. Ya sudah, saya beli 10 ribu. Nanti dengan kerikil itu dia lempar. Kena yang mana, maka itu yang diambil. Kalau nggak kena kotaknya, Anda nggak beruntung. Lempar 10, tahu-tahu yang dapat 2, apa? Rinso sama sabun, itu sudah dia dapat. Ini haram. Kalau bahasa kita cabutan. Bahasa kita ini cabutan. Ini banyak di pasar malam. Beli apa? Beli apa? Apa namanya itu? Nah,
karet gelang ya. Ayo karet gelang beli berapa? Nanti ngelempar gini, nggak dapet. Anda menang untung, kalah buntung. Ini judi dibungkus jual beli. Itu judi murni, judi dibungkus jual beli. Mesin capit ini sekarang beberapa warung ada mesin capit. Itu yang bawa satu orang. Hati-hati, itu Anda termasuk penyebar. Kalau Anda yang tuku bukan masang itu, dia termasuk penyebar maksiat dan menanamkan di hati anak-anak senang cinta taruhan. Hati-hati ya, itu enggak kepala tanggung dosanya itu, karena dia menyenangkan anak kecil akan gemar judi. Itu dari dulu Pak. Zaman saya bukan mesin capit, model kelereng. Nah, kelereng ini kayak aman. Udah apa-apa kelereng. Iya kalau dibuat mainan, buat taruhan bahaya. Kelerengnya berapa? 5.000 dapat, anggap 20. 5.000 dapat 20. Dia beli 5.000 dapat 20 nih. Ayo kita main kelereng. Main kelereng ini maksudnya apa? Ayo berapa? Nanti kasih bulatan. 10. Siapa yang dapat banyak dia ngambil semua. Dia jual bisa. Itu judi. Kalau di Jawa di zaman kita dulu enggak ini, tebak-tebakan. Ya tebak-tebakan berapa ini? Semuanya dihitung sekian. Yang mendekati itu yang ngambil. Modal 5.000 pulang bisa dapat 20.000. Senang dia, modal dikit dapat banyak. Besok pulang lagi. Tahukah itu judi? Tahu. Tapi semangat judi tertanam mulai kecil. Ketika sudah besar, mainnya slot sudah. Kayak sekarang mungkin ya. Mungkin jadi itu terlalu tinggi. Game online. Kadang-kadang ada game itu hasilnya bisa ditukar duit. Hasil kemenangannya, poinnya itu bisa ditukar duit. Judi. Hati-hati. Banyak kan orang nggak ngerti itu. Ya, termasuk juga nih. Ini saya bahas masalah judi-judi aja nih. Yang merebak banyak di daerah kita. Lomba ini biasa, mungkin lomba mancing, lomba apa, bahkan lomba tartil Quran bisa jadi, lomba adzan sama. Asal caranya kayak gini, dianggap judi berarti. Setiap yang peserta harus daftar. Dan hadiah dari uang pendaftaran. Ini taruhan. Tapi di model lomba. Hati-hati. Ya, itu taruhan tapi di model lomba. Artinya apa? Ayo kita masang duit nih. Yang menang ngambil semua sama. Tapi di model bukan masang duit, uang pendaftaran. Tapi hadiahnya dari uang itu, yang menang ngambil semua. Judi Pak, taruhan. Walaupun itu lomba antar sekolah, lomba futsal antar sekolah, tapi tiap sekolah bayar sekian uang daftar. Yang menang hadiahnya dari uang itu juga. Judi. Sama kayak dua kelas, dua kelompok. Ayo kita main bola. Berapa? 100 ya sudah. Yang menang ngambil semua. Judi sama modelnya. Tapi dibungkus olahraga. Harus cerdas kita. Hati-hati lomba seperti itu. Ini banyak terjadi di masyarakat. Ya. Kecuali kalau yang nanggung hadiah orang lain. Pak Camat Cup, Pak RT Cup, RT piala RT semua. Yang nanggung RT silahkan. Uang daftar untuk apa? Untuk judi, untuk menyediakan nyewa tempat atau untuk makanan snack apa. Tapi hadiah dari orang lain. Tapi kalau hadiah dari uang itu juga sama. Ini loh bahayanya kalau orang nggak ngerti ini. Ya bahayanya di situ. Dan itu merebak, sudah merebak. Nah, contoh lagi jual beli yang nggak boleh itu menjual sesuatu yang nggak tahu. Ya, ini banyak kalau saya bahas ini banyak.
Ya, insya Allah yang akan datang kita membahas tentang akad-akad yang gak sah itu modelnya ya apa. Ya. Di antaranya apa? Membeli sesuatu yang masih di perut, masih janin. Ini kambing sampean hamil ya, saya beli ya janinnya. Oh iya berapa? 1 juta. Ini nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena belum tentu lahir pertama. Yang kedua, kalau lahir kembar ya apa? Rugi yang punya. Kalau mati, rugi yang beli. Ya seperti ini Islam enggak membolehkan. Kenapa? Belum jelas. Sama kayak nebas. Ini Pak, pohon sampai ini kan 5 nih, pohon durian. Ini saya beli semua nanti ya hasilnya. Berapa sampai jual? Saya jual 5 juta. Padahal belum bakal buahnya belum ada sudah dibeli. Nggak bisa. Karena membeli sesuatu yang nggak ada. Membeli sesuatu yang belum ada nggak sah. Tapi itu banyak terjadi. Ya. Apa punya kebun, apa ubi. Ini berapa ubi semua ini? Yang dia beli yang di dalam akar. Belum tahu di akar ini ada apa enggak. Dibeli juga nggak sah. Inilah pentingnya kalau ngerti fikih itu selalu. Pak, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada akan datang insya Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala praktek-praktek yang dilarang oleh Allah Ta'ala, baik ini dalam jual beli dan pekerjaan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا بهما وأخي الأنبياء لما نهض بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.